فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita di pertengahan muka surat 192 dari syarah Sahih Bukhari jilid 5 ini masih terkait dengan surat yang dikirimkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibacakan kepada sejumlah sahabat. Qala al-Allamah Ibnu Battal rahimahullah, wa fihi, di dalam hadis tadi ada dalil annal ladzina quri'a alaihimul kitab, orang-orang yang mana surat tadi dibacakan kepada mereka, yajuzu ayyarwuhu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh meriwayatkan dari Rasulullah dengan mengatakan ke murid-muridnya nanti, ini Rasulullah, yaitu kami mendapatkan dari Rasulullah begini-begini, walaupun jelas yang membacakan bukan Rasulullah tapi suratnya surat Rasulullah, tidak masalah itu. Li'anna kitabahu ilaihim yaqumu maqamah, karena surat Nabi kepada mereka menduduki posisi Nabi, yaitu memang mereka mendapatkan ilmu tadi dari Nabi, hanya saja lewat surat bukan lewat suara. Wa jaizun lirrajuli ayyaqul, boleh seseorang berkata haddatsani fulan, si fulan menyampaikan hadis kepadaku, idza kataba ilaih, jika si fulan memang mengirim surat kepadanya. Wal munawalatu fi ma'nal ijazah, munawalah itu semakna dengan ijazah. Wahtalafal ulama'u fil ijazah, para ulama berselisih pendapat tentang hukum ijazah, yaitu periwayatan lewat ijazah, bukan lewat gurunya mengucapkan secara langsung. Fa ajazaha qaum wa karihaha akharun, sekelompok muhaddisin membolehkan, sekelompok yang lain memakruhkan itu. Tapi yang betul boleh. Seperti kata Abu Hurairah kepada sebagian muridnya ketika dikasih tahu, ini hasil catatan hadis Anda, apakah boleh kami meriwayatkan dari Anda isi buku ini? Kata Abu Hurairah, boleh, aku telah membolehkan kalian meriwayatkan isi buku itu, tidak masalah. Walaupun Abu Hurairah tidak mengucapkan satu persatu kepada masing-masing murid. Wa dzakara Ibnu Abi Khaisamah Ani bin Ma'in qala haddatsana Dhamrah an Abdullah, ini masih ucapan Ibnu Battal ya. An Abdullah bin Umar qala, apakah Abdullah bin Umar al-Umari doirnya ya di level ini? Qala kuntu al-Zuhri, saya dulu sering melihat Zuhri, ya'tihi rajulu bil kitab, ada seorang lelaki mendatanginya dengan sebuah buku. Walam yakra'hu alaih, yang mana Az-Zuhri tidak membacakan buku itu kepada orang tersebut. Walam yuqra' alaih, buku itu juga tidak dibacakan kepada beliau. Tapi isi bukunya adalah riwayat-riwayat Zuhri. Fayaqululah, kemudian orang ini bertanya kepada Az-Zuhri, arwi'an, bolehkah saya meriwayatkan buku ini dari Anda? Fayaqulu na'am, Zuhri mengatakan iya, yang penting tahu isi bukunya memang riwayat dia. Wa hadza maknanya annahu kana ya'rifu siqata sahibi, beliau mengetahui kesiqahan orang yang mencatat riwayat tadi, tahu tidak ada penipuan di dalamnya. Wa ya'rifu annahu min hadisih, dan dia yaitu Az-Zuhri tahu isi buku itu memang dari hadis dia. Wa innama karihal ijazata man karihaha, hanyalah
muhaddisin yang memakruhkan ijazah khasyata ayyu haddisal ladzi ujizalahu anil alim bima laisa fi hadisih, yaitu dia khawatir hadis yang diriwayatkan dari hadis yang diijazahkan itu dari seorang alim, padahal isinya bukanlah bukan hadis si alim tadi. Ternyata ada tambahan-tambahan misalkan atau perubahan yang mana si alim tidak tahu isinya. Au yanqusu min isnadil hadis au yazidu min, atau mengurangi sanad dari hadis itu atau menambahi. Lain apabila muhadisnya yang terang-terangan menyebutkan atau membacakan. Sementara ini sekedar jaminan isi bukunya boleh, ini buku saya dan semacam itu. Maka memang wajib lebih hati-hati, bukan haram tapi hati-hati, yang penting isinya betul atau tidak. Memang hadisnya isinya adalah riwayat dari guru tersebut. Wa rawa ibnu Wahab wa ibnu Qasim an Malik annahu su'ila 'anil rajuli yaqulu lahul alim hadza kitabi, yaitu Imam Malik ditanya tentang seseorang yang mana si alim, si guru misalkan berkata hadza kitabi, ini adalah kitab saya, fahmilhu anni, maka bawa itu riwayatkan dari saya, tanpa gurunya membacakan, tapi dijamin ini buku saya, isinya ya riwayat-riwayat saya tentunya di zaman itu. Wa haddits bima fihi anni, riwayatkan isinya dari saya. Qal la ara hadza yajuz wa la yu'jibuni, Imam Malik mengatakan saya tidak memandang ini boleh, dan Imam Malik dan itu tidak saya sukai. Kenapa? Karena Imam Malik menyuruh apa? Harus dibacakan ke saya biar saya tahu. Wajib dibacakan ke saya biar saya tahu memang ini muwatta saya, kalau yang dibacakan adalah muwatta. Li'anna haula'i innama yuridunal hamlal katsir. Kenapa? Karena mereka murid yang seperti itu hanya ingin membawa riwayat yang banyak bil iqamatil yasirah, dengan tinggal sebentar, sekedar duduk beberapa hari sudah langsung mendapatkan satu buku. Fala yu'jibuni dzalik, saya tidak suka itu. Memang sebagian mengatakan kalau seperti ini maka rihlah akan batal, semata-mata sudah mendapatkan ijazah orang jadi malas untuk pergi langsung kepada seorang guru. Tetapi dibantah oleh sebagian ulama yang lain, memang keutamaan bertingkat-tingkat. Tetapi selama tidak ada dalil yang mengatakan sanad seperti ini terputus, maka tidak ada dalil untuk kita sampai melarang. Yang betul boleh, terutama di masa-masa yang orang susah mendapatkan banyak hadis karena tinggal hanya sebentar. Maka para ulama di zaman-zaman akhir mereka mengatakan ijazah tidak masalah, terutama di masa-masa umrah biasanya, atau di masa-masa wukuf di Arafah, tak mampu untuk mendapatkan satu kitab Sahih Bukhari lewat satu orang syekh. Ini perlu waktu lama kalau dibaca semua. Maka biasanya syekh hanya membaca 3 hadis pertama atau 10 hadis pertama, kemudian mengatakan sisanya aku memberikan kepadamu secara ijazah. Sahih Bukhari mudah dicari, sanadnya seperti yang disebutkan terdahulu. Mereka membolehkan seperti itu karena susah untuk duduk bertahun-tahun kepada seorang syekh, terutama yang di Saudi ya, susah bayar mahal. Baik, selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa wajhu dalalatihi 'ala al-kitabah, sisi pendalilan Bukhari terhadap hadis tadi, dengan hadis tadi tentang bolehnya alal mukatabah, salah bacanya, mukatabah yaitu surat menyurat, zahir itu jelas riwayatan lewat surat menyurat, buktinya Nabi melakukan itu. Wa yumkinu ayyustadalla bihi alal munawalah, dan boleh juga hadis tadi, hadis yang Nabi menyuruh membaca kitab ini setelah sampai sekian hari dan apa, ini dijadikan sebagai dalil bolehnya munawalah, yaitu menyodorkan buku yang berisi riwayat si guru. Min hais, dari sisi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nawalal kitab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan buku itu
li rasulin, kepada utusannya, tanpa Nabi membacakan kepada utusan. Tapi dipercaya memang ini hadis Nabi, ini isinya adalah surat Nabi. Maka tidak wajib seorang guru itu membacakan semua isi atau apa. Nabi bahkan tidak membacakan sama sekali. Wa amrihi ayyukhbira 'azimal bahrain, dan anna nabiyya nawala, berarti ini fi'il madhi. Wa amarahu, berarti ya. Wa amarahu, Nabi memerintahkan kepada utusan tadi, misalkan siapa? Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, untuk mengkhabarkan kepada pembesar Bahrain bi anna hadza kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini adalah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yakun sami'a ma fi, walaupun dia tidak mendengar isinya. Wala qara'ah, dan juga Nabi tidak membacakan itu kepada utusan tadi. Demikian pula utusan tidak membacakan isinya kepada pembesar Bahrain. Tapi boleh nanti pembesar Bahrain kalau dia masuk Islam meriwayatkan, ya Nabi bersabda begini-begini, boleh saja itu. Karena tidak ada penipuan di situ. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, sihhatul iktifa'i bi syakhsin wahidin siqah. Sahnya kita merasa cukup dengan mencukupkan diri dengan satu orang yang terpercaya. Siqah bermakna mausud, terpercaya. Fi hamlil kitab, untuk membawa buku tadi, awir risalah atau surat tadi. Ya, tidak sampai perlu 7 orang kah, mutawatir, tak perlu itu. 1 orang cukup yang terpercaya. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa fi hadis Ibnu Abbas, di dalam hadis Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi rajulan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan 1 orang untuk membawa surat beliau. Fa fiqhu dzalik, pemahaman dari hadis tadi, anna rajulal wahid yujzi, 1 orang itu cukup. Yujzi'u, cukup atau sah. Ajza'a yujzi'u sih biasanya diartikan sah. Hamluhu li kitabil hakim ila hakimin akhar, sah untuk dia membawa surat seorang pemimpin kepada pemimpin yang lain. Idza lam yashukka al-hakimu fil kitab, jika hakim tadi tidak ragu tentang isi kitab ini. Wala angkarah, dan juga tidak mengingkarinya. Kama lam yungkir Kisra kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Kisra tidak mengingkari surat Nabi. Yaitu ini memang surat orang itu, cuma dia benci karena disuruh untuk masuk Islam dan seterusnya. Wala syakka fi, dia tidak merasa ragu tentang itu. Walaisa min syarti dzalik, dan bukanlah termasuk dari syarat sah pembawaan surat tadi, ayyahmilahu syahidan, dia dibawa oleh 2 saksi. Kama yasnaul yauma al-qudatu wal hukam, seperti yang dilakukan pada hari ini oleh para qudah, yaitu para qadhi wal hukam, para hakim. Mungkin karena situasi yang dikhawatirkan banyak pemalsuan, maka mereka mensyaratkan kali ini wajib 2 saksinya, boleh jadi di zaman itu, zaman Ibnu Battal. Kata beliau, itu bukan syarat sebenarnya. Wa innama hamalal hukamu ala syahidaini fi dzalik, hanyalah para hakim, hukumah yaitu penguasa atau hakim, mewajibkan adanya 2 saksi dalam masalah itu. Lima dakhalan nasa minal fasad, tatkala kerusakan memasuki manusia, semakin susah untuk dipercaya surat itu. Sehingga bukan hanya 1 tapi wajib ada 2 saksi. Bahwasanya ini memang surat dari hakim fulan misalkan. Wasti'malil khutut, dan ini maktub kepada fasad, digunakannya khat, yaitu kalau di zaman dulu orang tahu ini suratnya si fulan, khatnya jelas. Kalau terutama sekarang apalagi ya, pakai komputer, pakai alat-alat petulis, huruf boleh sama persis. Sehingga perlu penguat yang lain. Wa nuqushil khawatim,
Ini zahirnya maktub ke fasad semua kan ya. Dan adanya cetakan khotam, yaitu apa? Cetakan cop. Ya, cop boleh dipalsukan di masa-masa itu. Kalau sekarang insya Allah sekedar macam ini, orang tak sampai sejahat itu masalah itu. Oh, tak sampai penting sangat kan, kecuali ya mungkin terkait dengan immigration atau apa, ya jelas immigration akan sangat berhati-hati. Fahtito, maka dijadikan berhati-hati. Sampai dibuat itu ya. Mughayyir Rasulullah ihtito, maka wajib diperlakukan secara hati-hati li tahsini dima'i wal amwal, demi memelihara darah dan harta benda. Tak cukup dengan satu surat, wajib pembawanya dua atau saksinya dua. Bisyahidain, dengan adanya dua saksi. Ini boleh ijtihad penguasa di suatu tempat kalau situasinya macam itu. Wa sayati ziyadatun ala hadzal makna, dan akan datang tambahan terhadap makna ini fi babis syahadati alal khat, di dalam bab persaksian terhadap suatu khat, suatu tulisan. Wa kitabil hakim ila amilih, dan dalam bab surat seorang penguasa kepada pekerjanya, kepada kaki tangannya. Wa kitabil qadhi ilal qadhi, atau surat seorang hakim kepada hakim yang lain. Fi kitabil ahkam, itu dalam kitabul ahkam di dalam Sahih Bukhari. Insyaallah selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah wa fihi aidan, di dalam hadis ini juga ada dalil al-iktifa'u bi wahid, yaitu boleh mencukupkan diri dengan satu orang saja fi hamli kitabil hakim ila hakimin akhar, untuk membawa surat seorang penguasa kepada penguasa yang lain. Idza lam, ini kira-kira dibuat mughayyir sighah biasa ya. Idza lam yasyukka fil kitab, jika penguasa itu tidak ragu terhadap surat tadi. Wala angkarah, dan tidak mengingkarinya. Selesai dari at-tawdih. Wa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa amarahu ayyatfa'ahu ila azimil bahrain. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi memerintahkan Abdullah bin Hudzafah untuk menyerahkan surat itu kepada pembesar Bahrain. Fihi hatfu al-mulki minal kufar, yaitu dihapuskannya kekuasaan dari orang-orang kafir. Li'annal mulka lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, karena kekuasaan hanyalah milik Allah dan Rasulnya setelah diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita bahas ya di akhir-akhir jilid 1 dulu, itu pembahasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa Nabi tidak mengatakan apa itu azimir rum, tidak mengatakan malikir rum, tapi azimir rum. Qala al-alamatul Karmani rahimahullah, al-Bahrain bilang di tasniyah alamu balad, dia adalah nama suatu negeri. Qaribin min, nggak tahu nih, Jarrur wa Qais, tak tahu daerah sana ya. Walam yakul ila malikil Bahrain, ini ada titik dua ya, harusnya tak ada titik dua ya. Nabi tidak mengatakan kepada Raja Bahrain illa mulka wala sultanah lil kufar, karena orang kafir tidak memiliki kekuasaan dan pemerintahan ini secara hukum syar'i ya, walaupun ya sekarang kita tak mampu menegakkan hukum macam itu. Idzil qul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liman walla, karena semuanya, seluruh kekuasaan di bumi itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beliau beri wewenang. Ma'ruf hadits Abi Hurairah, innal arda lillahi wa li rasulih. Baik, selesai dari Al-Kawakib. Wa qauluhu wa amarahu ayyatfa'ahu ila azimil Bahrain la'allahu huwal Mundir bin Sawa. Nama pembesar Bahrainnya itu yang berafiliasi kepada Kisra. Kalau Busra, pembesar Busra, itu afiliasinya memang ke Romawi. Nah, kalau Bahrain itu ke mana tadi? Ke Persia. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, azimul Bahrain la'allahu al-Mundir bin Sawa al-Abdi. Boleh jadi namanya itu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsal Ala ibn al-Hadrami ilaih, karena Nabi mengutuskan Al-Ala ibn al-Hadrami kepadanya.
Al bin Hadrami terkenal dalam peristiwa apa ya? Dalam peristiwa itu ya, yang melewati sungai Dajlah dalam keadaan tidak pakai kapal itu, cuma pakai kuda, pasukan beliau, sampai orang-orang Madain ketakutan, mengatakan, oh ini pasukan setan. Bukan setan, mereka adalah waliullah, mereka adalah sahabat Nabi, dipimpin oleh Al-Ala ibnul Hadrami. Wa kana malikul bahrain, wa kana malikal bahrain. Waktu itu Mundir bin Sawa adalah raja Bahrain. Fasaddaqa wa aslam. Mundir bin Sawa membenarkan Nabi dan masuk Islam. Jayid, masyaallah. Selesai dari At-Tawdih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah azimul bahrain huwal Mundir bin Sawa. Oh, langsung beliau menetapkan. Baik. Bil muhmalah wa fathil waw. Al mumalah. Iya, kalau qiraah war sama sawe. Baik. Qiraah kita ya sawah gitu aja. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulu bin Abbas radhiyallahu anhuma fadafa'ahu ila azimil bahrain. Fadafa'ahu azimul bahrain ila Kisra. Pembesar Bahrain menyerahkan kepada Kisra di Irak sana, Irak atau Iran, al-muhim di Persia. Harful fa, apa nih yang fadafa'a kan? Hada fa'ul fasihah, yaitu fa'ul ifsah. Takdiruhu fadafa'ahu Abdullah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu ila azimil bahrain summa dafa'ahu azimul bahrain ila Kisra. Ya, fa-nya menjelaskan apa yang terhapus, mengisyaratkan apa sesuatu yang terhapus. Yarhamukallah. Qala al-Allamah Muhammad al-Barmawi rahimahullah, ulama tahun 831, fadafa'ahu atfun ala muqaddar, yang kepada lafaz yang terhapus ditetapkan dia ada. Fadhahaba, yaitu Abdullah, ila azimil bahrain, pergi ke pembesar Bahrain. Fadafa'ahu ilaih, dia menyerahkannya kepada pembesar Bahrain. Summa dafa'ahu, berarti apa? Pergi dari Bahrain, utusan dari raja itu pergi ke Kisra. Dafa'ahu dzalikal azim, pembesar Busra, pembesar Bahrain tadi kemudian menyerahkannya ila Kisra, kepada Kisra. Fatusamma al-fa al-fasihah, fa yang fasih, yaitu yang menjelaskan apa yang terhapus, mengisyaratkan apa yang terhapus. Selesai dari Alamin as-Sabini. Wa qaulu bin Abbas radhiyallahu anhuma ila Kisra huwa malikun min mulukil Furus, ya, salah satu dari raja Persia. Qala al-Hafidz Ibnu Mulaqin, Kisra bi kasril kaf wa fathiha, berarti apa, jadi boleh kasrah gitu ya. Qala Ibnu Jawalid al-wa Kisra afsah, ya, di kasrah lebih fasih. Wa huwa farisiyun mu'arrab, ini bahasa Persia yang diarabkan. Namanya siapa zaman itu? Wa huwa Anushirwan ibnu Hurmuz al-Kafir, ya, Kisra Anushirwan bin Hurmuz. Wa huwa alladhi malaka kira-kira. Wa huwa alladhi malaka An-Nu'man bin al-Mundir alal Arab. Dialah yang menjadikan Nu'man bin Mundir sebagai penguasa Arab. Wa huwa alladhi qasadahu Saif ibnu Dhi Yazan. Dialah yang dicari oleh Saif bin Dhi Yazan. Yastansiruhu alal Habasyah, untuk meminta pertolongannya melawan pasukan Ethiopia yang waktu itu berkuasa di Son'a. Fa ba'asa ma'ahu qaidan min quwwatih, maka dia, kira-kira dia berarti siapa? Apakah An-Nu'man ibnul Mundir ini? Dia yang mengirimkan bersama Saif bin Dhi Yazan salah satu dari komandernya. Fanafawu as-Sudan, kemudian mereka mengusir pasukan kulit hitam itu, Ethiopia, dipanggil Sudan karena cenderung apa, negroid. Wakana maliku Kisra, wakana mulku Kisra sab'an wa arba'ina sanah wa sab'ata ashhur. Kekuasaan Kisra itu 47 tahun ditambah berapa ini? 7 bulan. Siapa yang berkuasa setelahnya? Siapa yang mengalahkan Kisra ini? Mengalahkan dengan cara apa? Membunuh
dia ya anaknya sendiri, dia diberontak oleh anaknya. Tapi anaknya hanya berpuasa 6 bulan saja. Setelah itu dia dibunuh oleh bapaknya sendiri. Gimana Bang? Ya dia diracun oleh bapaknya. Bapaknya sebelum mati sudah letak racun. Terus apa ini obat kuat. Anaknya salah minum. Akhirnya dia dibunuh oleh bapaknya sendiri. Bapaknya dibunuh oleh dia. Sebagaimana di dalam kitab Al-Adhiyah karya Ibnu Jauzi itu. Kita lihat itu tadi menurut Imam Ibnu Mulakin. Kita ambil satu lagi. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa Kisra huwa Abarwis Ibnu Hurmuz Ibni Anushirwan. Oh, ini versi lain tak masalah. Wa wahima man qala huwa Anushirwan. Gurunya dikatakan keliru. Siapa gurunya ini ya? Siapa? Ibnu Mulakin, guru dari Ibnu Hajar. Bayyinahuna wa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang pengen hafalan matan atau apa kalau yang pengen balik apa? Ada yang pengen hafalan boleh.